Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Kemarin kita sudah belajar mata pelajaran SKI. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Nah, mata pelajaran fikih ini kita juga memasuki materi atau pembelajaran yang kedua, yaitu tentang sholat fardu. Nah, pelajaran fikih sebelumnya kita sudah belajar tentang azan dan iqomah. Nah, siapa yang anak-anak ustazah masih ingat bagaimana lafal iqomah dan lafal azan? Nah, pasti masih ingat ya. Nah, sekarang anak ustazah ambil buku fikih, kemudian buka halaman 19. Pelajaran kedua, sholat fardu. Nah, mari disimak ya. Salat secara bahasa artinya berdoa. Adapun maksud dari sholat adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan tertentu pula. Salat fardu itu wajib. Setiap muslim wajib menjalankan salat, bagi laki-laki maupun perempuan. Di mana saja dan kapan saja kita tetap wajib melaksanakan atau menjalankan salat fardu. Salat fardu hendaknya dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Nah, sudahkah kalian melaksanakannya? Kalau sudah, kalian harus tetap menjaganya ya. Artinya, jangan sampai meninggalkan salat. Bukankah salat itu tiang agama? Ya, barang siapa yang telah mendirikan salat berarti telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang telah meninggalkan sholat berarti telah menghancurkan agamanya. Nah, sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Jadi, bila kita menginginkan sesuatu atau ingin berdoa kepada Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah, maka kita harus mendirikan sholat. Nah, sholat yang dimaksud adalah segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Nah, sholat ini juga merupakan tiang agama. Ingat kan, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan atau menegakkan agama Islam. Dan sebaliknya, orang yang tidak sholat itu adalah orang yang telah menghancurkan agamanya. Jadi anak-anak ustazah harus sholat wajib ya. Sholat wajib yang 5 waktu itu sangat-sangat harus dilaksanakan. Sholat ini adalah ibadah kepada Allah yang akan diterima apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholatnya. Nah, di dalam sholat itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Nah, untuk belajarnya mari sama-sama kita buka halaman 22. Ketentuan sholat fardu. Ketentuan sholat fardu meliputi syarat wajib dan sah sholat, rukun dan sunnah sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama kali kita pelajari adalah syarat wajib sholat. Nah, namanya sudah wajib, berarti adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi. Syarat wajib sholat harus dipenuhi sebelum sholat dilakukan. Nah, apabila memenuhi syarat wajib sholat, maka seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, syarat wajib sholat di buku kita ini ada 5 ya nak. Ada 5 syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang beragama Islam wajib untuk mendirikan sholat. Nah, kemudian yang kedua sudah balik. Nah, anak-anak atau orang-orang yang sudah balik itu juga harus mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Nah, Dina ustazah bila anak-anak yang belum balik apakah harus untuk mendirikan sholat? Harus belajar untuk mendirikan sholat agar terbiasa ketika nanti dia sudah balik. Yang ketiga adalah berakal sehat. Nah,
Orang yang berakal sehat itu wajib untuk melaksanakan sholat. Bagaimana dengan orang gila? Nah, orang gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang 4, bersih dari hadas besar dan kecil. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Dari tubuh kita maupun pakaian kita maupun tempat kita melaksanakan sholat ini harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Terus yang terakhir, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Nah, jadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan berita, mendapatkan informasi, mendapatkan kabar atau mendapatkan dakwah bahwasanya sholat itu wajib bagi orang beragama muslim atau Islam, orang yang sudah balik kemudian berakal sehat itu wajib melaksanakan sholat, maka dia harus melaksanakan sholat. Nah, karena dia sudah mendengar bahwasanya dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Nah, bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Ada 5 syarat wajib sholat atau salat fardu yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat bersih dari hadas besar maupun hadas kecil, yang terakhir adalah dakwah sudah sampai kepadanya. Dakwah Islam atau perintah untuk sholat sudah sampai kepadanya. Nah, untuk anak-anak ustazah ini walaupun masih kelas 2 dan belum balik, tapi kalian harus sholat. Nah, apalagi sholat wajib harus kalian laksanakan ya. Harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Untuk apa? Untuk melatih kalian agar nanti ketika sudah balik kalian tidak terkejut lagi, maksudnya sudah terbiasa gitu loh, sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Apalagi kita sekarang harus melaksanakan sholat duha ya nak ya, harus melaksanakan sholat duha. Bagaimana dengan anak ustazah sudah melaksanakan sholat duha ya? Nah, sholat duha, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalian harus melaksanakan itu ya nak ya, jangan lupa, jangan ditinggalkan karena itu sangat banyak sekali faedahnya. Nah, seperti biasa tugas kalian sudah ustazah ketik di deskripsi, jadi kalian bisa klik ya deskripsinya. Kemudian kalian bisa baca soalnya di sana, kemudian kalian tulis soalnya, kemudian dijawab dan difoto kirim ke ustazah. Nah, sekian yang dapat ustazah sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.